Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita terus bersyukur karena tidak ada satupun kenikmatan yang terbesar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada kenikmatan iman dan Islam. Ketika azan maghrib berkumandang, ketika panggilan kemuliaan itu menjadi sebuah panggilan seruan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggerakkan hati-hati kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah bentuk kenikmatan yang terbesar. Karena ingat ketika azan sudah berkumandang, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya mengatakan, kata beliau, ketika azan sudah berkumandang, maka tidak ada aktivitas yang paling mulia melebihi dari kita memenuhi panggilan azan. Bahkan beliau mengatakan, kata beliau, wa min syarril amali min 'indillahi jalla wa 'ala, di antara perkara amalan yang paling terburuk di hadapan Allah ketika azan sudah berkumandang dan orang masih sibuk dengan urusan dunianya. Ini adalah apa? Min syarril amal, yaitu aktivitas yang paling buruk ketika azan sudah berkumandang, orang masih sibuk ngurusin dunianya. Karena ingat, kalau azan berkumandang, pada hakikatnya yang memanggil kita bukan muazzin, bukan tukang azan. Pada hakikatnya yang memanggil kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru kita, hayya 'alas shalah, mari salat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Makanya dulu Pak, di tahun pertama Hijriah, ketika syariah azan turun di kota Madinah, itu terbukti ternyata yang senang dengan panggilan azan tidak hanya para mukmin di Madinah, tapi ternyata orang-orang Yahudi Nasrani di Madinah itu juga senang dengan panggilan azan, karena mereka mengatakan ini panggilan semangat. 5 waktu diingatkan dengan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Jadi di Madinah dulu Pak, Yahudi Nasrani saja itu senang dengan panggilan azan. Makanya kata Nabi dalam Sahih Bukhari, itu hanya setan dan munafik yang tidak senang dengan panggilan azan. Ya, makanya kalau kita baca kitab Aqidatul Tauhid yang dikarang oleh Syekh Fauzan bin Fauzan, itu dikatakan, kata beliau pada bab nawaqid as-sahadatain, perkara yang membatalkan syahadat seseorang, apa yang membuat syahadat orang itu batal? Di antaranya kata beliau pada poin ke-7, kata beliau, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi rasul faqad kafara. Barang siapa yang dia membenci, dia mengolok-olok, dia menistakan sesuatu yang datang dari syariah agama Allah, faqad kafar, dia keluar dari keislamannya. Masya Allah ya, ini syariah Allah dan mudah-mudahan Allah menjaga akidah kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita, qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya,
dan kita umatnya yang mudah-mudahan tetap beristiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau. Bapak-bapak semuanya, Nabi kita mengatakan, kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, kata Nabi kita, ternyata setiap generasi umat dari para nabi-nabi itu mereka punya ujian. Umat dahulu dari generasi para nabi ada yang diuji dengan dahsyatnya fitnah wanita. Ya. Ada orang dahulu diuji dengan dahsyatnya fitnah jabatan. Ada yang diuji dengan fitnah kekuasaan. Ada fitnah nafsu dan syahwat. Dan umat ini, kata Nabi, dikatakan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, inna likulli ummatin fitnatan. Setiap umat itu punya ujian. Wal fitnatu hadhil ummah, dan ujian yang menimpa umat ini al-mal, berkaitan dengan harta. Nah, ingat ya, jadi ujian yang terbesar yang melanda umat ini itu berkaitan dengan harta. Para ulama mengomentari hadis yang mulia ini. Kata mereka, ketahuilah bahwa segala bentuk kemaksiatan yang muncul ke permukaan hari ini itu ujung-ujungnya berkaitan dengan harta. Jadi kalau hari ini Anda melihat ada orang yang rela menukar akidahnya, ada orang yang dengan latahnya menistakan agama Allah, muncul orang-orang munafik yang mencela agama Allah, orang yang lebih senang bermaksiat daripada ibadah. Nanti kita bilang apa? Ujung-ujungnya sebab semua maksiat itu berkaitan dengan harta. Jadi menurut saya, kalau hari ini kita melihat ada orang yang begitu latah menistakan agama Allah, itu Pak, ada duit di balik itu semuanya. Ada kepentingan harta di balik itu semuanya. Ujung-ujungnya duit, Pak. Ada fulus di balik itu semuanya. Maka ini dahsyatnya fitnah harta yang tidak bersama. Kata Nabi, yang menimpa umatku itu berkaitan dengan harta. Maka orang-orang mukmin itu harus memastikan apa yang mereka nikmati betul-betul sesuatu yang dihalalkan. Jangan sampai kita terjerumus kepada harta-harta yang diharamkan. Maka dalam hadis Sahih Bukhari itu nanti kita ngajarin doa. Doa agar kita sehari-harinya itu menikmati sesuatu yang halal. Apa doanya? Allahumma akfini bihalali an haramik. Ini doa Nabi ya. Apa doa Nabi? Allahumma akfini, ya Allah cukupkan aku dengan nikmat halal, dengan nikmat halal, an haramik, dan jauhi aku dari perkara-perkara yang haram. Ya. Nah ini yang harus kita lihat, bahwa orang-orang mukmin itu harus menikmati sesuatu yang halal. Kenapa harus sesuatu yang halal? Karena yang halal itu berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, dan yang haram itu membuat orang enggan untuk mentaati Allah. Dalam kitab risalahnya itu murid-murid Imam Syafi'i cerita. Kata mereka, dulu ada orang yang datang kepada Imam Syafi'i. Dia bertanya tentang perkara ibadah. Dia bilang, ya Imam, kenapa ketika saya sholat, saya susah untuk khusyuk dari ibadah sholat saya? Nggak pernah saya khusyuk, katanya. Ketika saya membaca Quran, saya membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Allah, tapi hati saya nggak pernah menangis, nggak pernah tersentuh hati saya. Kenapa ketika azan berkumandang itu saya nggak pernah bersemangat? Begitu beratnya langkah kaki saya menuju masjid. Apa Rasul Imam Syafi'i menanggapi kondisi orang ini? Kata Imam Syafi'i,
Syafi'i, "Madza aqaltu?" Kata Imam Syafi'i, "Apa yang engkau makan?" Kalau yang engkau makan itu sesuatu yang haram, itu akan membuat dirimu enggan untuk mentaati Allah, dan ketaatan itu akan begitu berat bagi kalau yang dinikmati sesuatu yang haram. Ada yang datang dari Imam Hasan Al-Basri di kota Basra. Imam Hasan Al-Basri itu dia punya majlis. Ada kaum yang datang kepada dia. Dan kabilah ini dia bertanya tentang persoalan rumah tangga. Dia bilang, "Ya Imam, kenapa istriku," kata dia, "kenapa istriku itu enggan untuk menerima nasihat? Setiap hari aku memberikan nasihat-nasihat yang terbaik, tapi istriku itu menolaknya. Setiap hari aku berikan nasihat itu kepada anak-anakku, tapi anak-anakku itu durhaka kepadaku." Apa dia Imam Hasan Al-Basri? Kata beliau, "Cek apa nafkah yang engkau berikan untuk keluargamu. Kalau engkau menyuapi keluargamu dari makanan yang haram, engkau suapi istri dan anakmu dari sesuatu yang haram, maka nasihatmu la yanfa', tidak akan pernah berbekas, tidak akan pernah bermanfaat untuk mereka." Jadi ingat, kalau kita berani memasukkan sesuatu yang haram ke dalam rumah tangga kita, ini awal muasal yang menjadi malapetaka di rumah tangga. Makanya saya sering bilang kalau memberikan nasihat pernikahan itu, saya sering katakan, wahai para suami, wahai para ayah, tugas antum yang paling berat itu bukan ngasih makan anak dan istri. Ngasih makan itu memang penting, tapi tugas kita sebagai kepala rumah tangga yang paling berat yaitu menyelamatkan istri dan anak-anak kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, Allah bicara tentang visi rumah tangga muslim, dan visi rumah tangga muslim itu apa kata Allah? "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Ini visi rumah tangga. Visi rumah tangga kita itu untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Maka pasang sebuah prinsip, Pak, jangan pernah memasukkan sesuatu yang haram ke rumah tangga kita. Karena ini adalah menjadi apa? Awal muasal malapetaka yang akan terjadi di rumah tangga kita. Jangan pernah masukin hal yang haram, ya. Dan ingat, ketika Allah bicara tentang perkara-perkara yang halal dan yang haram itu, Pak, kita harus ingat, Pak, yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Karena ayatnya bunyinya, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Allah kalau bicara makanan yang halal dan yang baik, itu Allah menggunakan firman, "Ya ayyuhan nas," wahai manusia. Wahai manusia, Allah panggil semua manusia, mau dia mukmin, mau dia kafir, mau dia fasik, mau dia munafik. Kata Allah, kalau di bumi ini makan yang halal dan yang baik, halal dan thayyiban. Kenapa ayat itu kalau bicara tentang makanan halal dan baik yang dipanggil semua manusia? Kata Imam Ibnu Katsir, karena untuk menikmati makanan yang berkualitas yang baik, ternyata itu fitrah kecenderungan manusia. Orang kalau kafir akidahnya, tapi kalau giliran makanan pasti dia akan nyari yang terbaik. Ini dasarnya ayat Al-Quran. Walaupun dia kafir, tapi kalau giliran makanan itu dia akan cari yang terbaik. Makanya Allah mengajak orang-orang muslim, kalau makanan itu cari yang apa? Yang halal dan yang baik. Halal dan thayyibah. Apa artinya halal dan thayyibah? Kalau halal itu, ini kalau kita merujuk kepada kitab Mu'tabar, kalau secara bahasa kita, yang halal itu artinya yang boleh kita nikmati, thayyibah itu artinya yang berkualitas. Itu lebih bedanya, ya. Yang halal itu yang boleh dinikmati, yang thayyibah itu artinya yang berkualitas. Agama ini menyuruh kita tidak hanya makan yang boleh dinikmati, tapi cari makanan yang berkualitas. Makanya Nabi itu kalau nikmati kurma, itu kurmanya itu kurma ajwa,
kurma yang terbaik, ini yang berkualitas, ini perintah syariah. Antum kalau jalan-jalan ke toko buah-buahan, toko buah, ini ada buah-buahan, yang satu harganya 50.000, yang satu harganya 80.000, maka itu syariah menurut kita Pak, beli yang 80.000 kalau kita punya duit yang 80.000, nyarinya yang berkualitas. Saya mau cerita, ini menarik, ini dari kita. Misalnya ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu Pak, dia punya majlis. Dia punya majlis ilmu yang ramai didatangi oleh ribuan orang setiap hari. Ketika dia masuk ke majlisnya, tiba-tiba dia menemui di pojok majlisnya itu ada seseorang yang sedang duduk di pojok majlisnya. Dia duduk dan dia menggunakan pakaian yang sangat kotor. Pakaiannya kotor, rambutnya acak-acakan. Bahkan di beberapa bagian pakaian itu ada yang sobek, kotor, dekil kalau bahasa kita ya, rambutnya acak-acakan. Didatangi oleh Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, ya akhi wahai saudaraku, ini kisah ini disahihkan oleh generasi ulama salaf. Kata Imam Abu Hanifah, wahai saudaraku, pergilah engkau ke depan mihrabku. Di depan mihrabku itu ada sorban. Dulu ulama itu pakai imamah, pakai sorban. Angkat sorban itu. Kemudian orang itu pergi, diangkat sorbannya. Kemudian dia menemukan duit 50 dirham. Kata Imam Abu Hanifah, ambil duit itu, belikan pakaian yang terbaik. Ya, berpenampilan terbaiklah kamu. Kamu memasuki rumah Allah, belikan pakaian yang terbaik. Ambil duit itu semuanya, pergi ke pasar, beli pakaian yang terbaik. Orang itu pas dengar yang begitu dari Imam Abu Hanifah, dia ambil duitnya, dilempar duit. Dilempar duit. Apa kata dia? Wahai Abu Hanifah, saya nggak butuh duit. Dia bilang, saya ini orang kaya. Bahkan kalau kamu ingin menjual majlismu ini, kalau kamu ingin menjual majlismu ini, maka saya akan beli. Saya akan bilang saya bayar cash, saya akan beli. Jadi ini ternyata orang kaya. Tapi kenapa saya berpenampilan seperti ini? Dia bilang, saya tidak mau menyia-nyiakan harta. Bahasa dia apa? Tidak mau menyia-nyiakan harta. Jadi sengaja dia berpenampilan seperti ini. Maka kata Imam Abu Hanifah, beliau tersenyum. Nah, ini sikap para ulama. Kita kalau melihat orang yang bikin kita jengkel, yang tak cocok sama kita, jangan marah, tersenyum lah. Ya, Imam Abu Hanifah tersenyum dan dia sampaikan sebuah hadis yang mulia. Kata dia, wahai saudaraku, kemanakah hadis Nabi? Ketika Nabi kita mengatakan kepada kita, kata Nabi kita, innallaha yuhibbul 'abda athara ni'ma 'ala ni'matillahi jalla wa 'ala. Kata Imam Abu Hanifah, kemanakah hadis ketika Nabi kita bilang sama kita bahwa Allah itu mencintai kalau seorang hamba itu menempelkan bekas nikmat Allah kepadanya dan Allah senang kepada hamba yang seperti itu. Jadi kalau antum punya baju yang bagus, antum pakai baju yang bagus itu Allah senang kalau ada bekas kenikmatan Allah yang antum gunakan. Ini hadis sahih, hadis Bukhari. Maka kata Abu Hanifah, kemana hadis ini? Maka orang itu kemudian dia malu dengan nasihat Imam Abu Hanifah. Jadi Allah itu senang kalau kita berpenampilan berkualitas. Ya. Jadi kalau ada orang kaya, dia ingin berpenampilan seperti orang kaya, berpenampilan terbaik, menggunakan pakaian yang terbaik, Allah senang. Asalkan tidak berlebih-lebihan, asalkan bukan untuk sombong-sombongan, asalkan bukan untuk membanggakan diri, asalkan tidak berlebihan, tidak mubazir, maka Allah senang. Apalagi ke masjid, gunakan pakaian yang terbaik. Maka kata Imam Abu Hanifah, kemana hadis ini antum gunakan? Allah itu senang melihat hambanya tampil berkualitas. Lihat Nabi itu kudanya itu kuda terbaik, kendaraan itu kendaraan yang terbaik. Nabi itu kalau pakai baju perang yang terbaik. Dan Allah senang ketika Allahnya berpenampilan terbaik. Asalkan tadi berapa? Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk membanggakan diri. Apalagi berpenampilan terbaik di hadapan Allah. Ini ya, makanya makna dari halaman thayyibah itu Pak, maka Allah menyuruh kita milih yang berkualitas dan milih yang terbaik. Kalau memang itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini faedah kata-kata yang wajib untuk kita imani. Makanya sahabat ingat, sahabat itu mereka kaya raya.
Tapi mereka punya dua sifat. Yang pertama ada sahabat yang dia berpenampilan seperti orang kaya. Kalau kita baca riwayat seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat yang dia kaya, dia berpenampilan sederhana. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini sahabat yang berpenampilan sederhana, tapi ketika berkaitan dengan ibadah, mereka akan melaksanakan penampilan yang terbaik. Nah, ini kaidah keberatan di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita padahal berkaitan dengan makanan itu pilih yang halal, pilih yang terbaik. Ya. Dan Allah cerita bahwa yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Maka ingat Pak, di kaidah usul fikih itu diajarkan ternyata persentase hukum yang paling sedikit di muka bumi ini Pak, itu yang haram. Itu yang paling sedikit. Ya, yang paling banyak itu yang halal. Yang halal itu paling wajar dan yang paling mudah untuk mendapatkan. Ya, makanya salah kalau ada orang yang bilang Ustaz, zaman sekarang Ustaz yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu ya. Nah, salah. Padahal yang halal itu lebih mudah sebenarnya. Ya, yang halal itu lebih mudah sebenarnya. Cuma ketika orang hatinya ditutupi oleh syahwat dan hawa nafsunya, sehingga dia melihat bahwa makanan itu cuma ada yang haram. Maka orang mukmin ingat, ini kalau halal haram, ini kita harus yakin dengan rezeki kita, sehingga kita tidak akan pernah menyentuh sesuatu yang haram. Ingat hadis Nabi, kata Nabi, "Lau annakum tatawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, kata Nabi kita, la razaqakum karena yarzuqut thair, maka Allah pasti ngasih kalian rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Antum lihat burung ya. Kadang kita sebelum subuh kita berjalan dari rumah ke masjid, itu kita udah terdengar bunyi kicauan burung. Makanya Nabi kita mengatakan rezeki itu kalau kita seperti seekor burung, pagi-pagi kita beribadah kepada Allah, kita minta, kita ikhtiar, yakin rezeki kita dijamin sama Allah. Makanya jangan tidur Pak, jangan tidur habis subuh, ya, karena itu mencabut keberkahan hidup. Nah, kan ada, coba baca di kitab Durusul Yaumiyah itu kan ada tidur-tidur yang terlarang. Kapan Pak tidur yang terlarang? Tidur habis subuh. Ada 3 tidur ya. Tidur habis asar dan tidur habis maghrib. Itu tidur yang terlarang. Apalagi kalau tidur saat pengajian Pak. Ya, jangan ya. Kan kalau pengajian kita dibilang sama mereka jangan tidur ya. Tidur yang dibolehkan ada 2 tidur yang disunnahkan, yang dianjurkan. Yang pertama khairullah. Khairullah itu namanya tidur siang. Ada 2 riwayat, ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur. Ya, tapi Nabi itu tidur khairullahnya itu nggak lama-lama, 15 menit. Sekedar berbaring gitu ya, kalau bahasa kita tidur ayam gitu terus bangun lagi. Nah, itu tidur khairullah, itu besar pahalanya. Ada beberapa sekolah-sekolah Islam itu dia bikin program siang hari namanya Khairullah tidur siang, karena anaknya full day school. Ya, anak-anaknya dari jam 7 masuknya, pulangnya jam 4 siangnya dia bikin Khairullah, setengah jam berbaring dulu setelah zuhur. Nah, ini bagus sih. Bahkan diikuti oleh orang-orang barat, ini tidur yang mencerdaskan. Ya, jadi otaknya diajak relax dulu. Yang kedua tidur yang dianjurkan itu tidur habis isya. Ya. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya mengatakan, kata beliau, habis isya kalau sudah tidak ada lagi urusan dunia yang menguntungkan akhirat kita, maka yang terbaik tidur Pak. Berat ya? Karena kalau ngopi itu habis isya biasanya. Nah, itu ulama dulu begitu Pak. Kalau sudah tidak ada lagi urusan dunia yang menguntungkan akhirat kita, yang terbaik habis isya tidur agar nanti bisa bangun di sepertiga malam. Nah, ini tidur yang menyehatkan.
Makanya Nabi kita itu hampir nggak pernah sakit. Dalam riwayat Nabi kita itu cuma 2 kali sakitnya, karena cukup hak tidurnya untuk tubuhnya. Nah, Masya Allah ya, ini luar biasa. Nah, ini berkaitan dengan apa? Perkara-perkara yang kemudian mendatangkan keberkahan apa? Harta. Ya, jadi apa? Allah dan Rasulnya mengibaratkan seekor burung. Ya, maka orang mukmin tidak boleh khawatir dengan rezeki. Bahkan Allah katakan, nahnu qasamnahum bainahum ma'isyatahum. Ingat kata Allah, rezeki kalian itu udah dibagi-bagi sama Allah, udah ditakar sama Allah. Bahkan Nabi Muhammad dalam hadis sahih kata Nabi kita, la adrakumur rizqa kama yudrikumul maut. Rizki kalian itu akan mencari kalian seperti kematian akan mencari kalian. Jadi orang itu tidak akan mati-mati sebelum rezekinya itu Allah cukupkan sesuai dengan apa-apa yang Allah tetapkan. Cuma kita nggak tahu berapa tetapkan rezeki kita dari sama Allah. Jadi orang mukmin nggak boleh kemudian kita khawatir dengan rezekinya, sehingga mereka tidak akan pernah memiliki sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, ini kaidah ya. Dan kata para ulama, ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah ini, ya, makanan-makanan yang haram itu akan mencabut keberkahan dalam kehidupan kita. Dan sebuah sabda dan hadis yang dinukilkan dalam kitab Sunan Imam Abu Dawud dan Sunan Imam Tirmidzi, ada sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi kita, lal faqru akhsha alaikum. Kata Nabi kita, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Aku nggak takut kalau fakir miskin itu menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum. Akan tetapi yang aku takutkan menimpa kalian adalah kata Nabi kita, lau musibat alaikum dunya kama musibat man kana qablakum. Kata Nabi kita, yang paling aku takutkan menimpa kalian kalau dunia ini dibentangkan oleh Allah kepada kalian, dimudahkan harta itu untuk kalian seperti dulu Allah membentangkan dunia untuk orang-orang terdahulu. Fatanafasuha kama tanafasu. Orang-orang dahulu mereka berlomba-lomba untuk dapatin dunia, dapatin harta, seperti hari ini kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Wa tuhlikakum kama ahlakakum. Dan Allah akan membinasakan kalian, akan menghancurkan kalian seperti Allah menghancurkan orang-orang terdahulu. Nah, ini kalau dunia orientasi hidupnya. Jadi betul agama ini yang kita jadi orang kaya, tapi kekayaan yang kita kejar, apa yang kita cari, itu harus dalam menambah ketaatan kita kepada Allah. Makin ditambah rezekinya sama Allah, makin rajin datang ke masjid. Itu yang Allah inginkan. Kan ada orang, Pak, kenapa Pak kok sekarang jarang ke masjid? Gitu ya. Wah, sekarang udah sibuk meeting, udah sibuk rapat, nggak sempat baca Quran, nggak sempat ke masjid. Dia kira orang yang datang ke masjid ini dia kira pengangguran kali ya. Gitu ya. Kadang-kadang orang untuk duduk di majelis ilmu aja nggak sempat dia. Lihat ulama dahulu Pak, mereka mengelola negara, mereka mengurusin umat, mereka punya pekerjaan, mereka punya bisnis. Tapi kalau ketaatan kepada Allah memanggil, mereka kalahkan semua urusan dunia. Jadi bukan persoalan tidak ada waktu, tapi persoalan di hati kita ini apa yang kita prioritas dalam kehidupan kita. Nah, itu ya. Maka berhati-hatilah dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, karena sesuatu yang haram itu dia bersifat membinasakan. Ya, Allah ketika cerita tentang makanan yang halal dan baik, itu Allah cerita tentang tipu daya syaitan. Karena ingat, sesuatu yang haram itu keindahannya dihiasi oleh syaitan. Sehingga orang kalau dia terbiasa nikmati sesuatu yang haram, Pak, dia biasa nikmati sesuatu yang haram, itu akan dibikin indah sama syaitan dan dia akan kecanduan. Jadi ingat, orang menikmati yang haram itu bukan karena dia butuh, tapi dia sudah kecanduan karena dihiasi oleh syaitan. Hatinya diikat oleh perangkap-perangkap syaitan. Ini diberikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya tentang talbis iblis, perangkap iblis.
coba lihat tuh yang korupsi. Yang korupsi itu bukan karena butuh Pak, tapi karena udah hobi. Yang korupsi orang kaya, orang miskin Pak. Orang kaya yang korupsi itu Pak. Penjahat yang korupsi bukan karena butuh, dia punya dia segalanya, tapi karena kecanduan. Jadi yang haram itu efeknya dia memberikan kecanduan. Dan Allah menjanjikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sini, sallallahu alaikum zulma. Allah jamin pada Allah akan berikan kehinaan. Barang siapa yang berani menikmati sesuatu yang haram, Allah pastikan dia hina. La yanzi'uhu, dan kehinaan itu tak akan pernah Allah cabut hatta tarji'u ila dinikum, sampai dia kembali kepada ketaatan kepada Allah. Dia sampai dia kemudian betul-betul bertaubat kepada Allah. Masya Allah. Jadi kalau dia tak taubat sama Allah, Allah akan berikan kehinaan kepadanya. Makanya Ali bin Abdullah rahimahullah taala mengatakan kepada beliau, kalau ada orang pernah menikmati sesuatu yang haram, dulu di masa muda dia pernah mengambil duit orang 10 juta umpamanya, maka Allah akan kembali rampas apa yang dia ambil dalam bentuk Allah menghinakan dia dan lebih dari apa yang pernah dia ambil. Dia pernah ngambil 10 juta umpamanya, nanti dia akan menggantinya mungkin dalam bentuk penyakit yang tidak akan pernah kunjung sembuh, dan itu menjadi 10 juta yang pernah dia ambil. Mungkin cara Allah mengambilnya dalam bentuk kedurhakaan anak-anak. Mungkin bentuk Allah mengambilnya dalam bentuk Allah menghancurkan rumah tangga, dan itu lebih dari 10 juta yang dia ambil. Hati-hati, yang haram itu dia enaknya sesaat, tapi kebinasaan Allah jamin ancamannya sepanjang kehidupan itu berlangsung. Kalau dia tidak bertobat, lanjut nanti azabnya di hari akhirat nanti. Masya Allah. Baik, saya singkat ya, waktunya terbatas. Para ulama memberikan sebuah nasihat agar kemudian kita menjauhi perkara-perkara yang haram. Para ulama di antaranya banyak caranya, di antaranya maksudnya sikap warok. Apa itu warok? Warok itu merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan, dan itu pasti cukup. Ya, hidup itu kan murah, Pak. Yang mahal itu gaya hidup, itu yang mahal. Hidup murah, dan itu pasti cukup. Maka harus bersikap warok. Apa itu warok? Menjelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, warok itu kata beliau adalah tarku ma yakhafu dhararu fil akhirah. Warok adalah meninggalkan semua perkara yang membahayakan urusan akhirat kita. Tarku ma yakhafu dhararu fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang membahayakan urusan akhirat kita. Itu warok namanya. Kita diajak sama teman bisnis, kita telepon, halo, akhir kita teman kita bisnis ya. Maka orang yang warok apa mungkinnya? Dia akan berpikir, kalau bisnis ini saya ambil, membahayakan akhirat saya atau tidak, merugikan akhirat saya atau tidak. Kalau kemudian tidak bermasalah dengan akhiratnya, dia akan ambil. Tapi kalau ternyata membahayakan urusan agamanya, urusan akhiratnya, dia akan tolak bisnis ini. Ini orang yang warok begitu contohnya. Dia akan berkumpul sama teman dia, kalau berkumpul malam ini, dia akan mikir, kalau saya ikut berkumpul ini membahayakan nggak untuk akhirat saya, membahayakan agama saya nggak? Ini kumpul bikin dosa atau bikin ibadah atau bikin pahala? Itu orang yang warok begitu berpikirnya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, warok itu orangnya fisiknya di dunia tapi berpikirnya akhirat. Itu warok namanya. Maka orang yang warok dia akan berhati-hati dengan perkara yang haram. Dia akan meninggalkan perkara yang subhat. Kalau itu lalu ini harta bonus, ini dari harta yang halal atau yang haram. Kalau dia mampu, dia akan tinggalkan. Karena kata ulama, warok itu ma'ashalan yang warok itu mudah, karena dia meninggalkan sesuatu yang meragukannya. Da'na ya'idka ila ma la ya'idu. Nah ini apa? Sikap warok, sikap berhati-hati. Dan itulah adalah apa? Inti dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, nanti kita tanya jawab. Ada sebuah kisah yang menarik dan berasal dari ayat sahabat, kisah seorang sahabat yang mulia.
kemuliaan sahabat ini setelah kenabian. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ini Pak pernah disuguhkan makanan oleh khatibnya, oleh pembantunya, dikasih makanan. Karena dia yakin ini makanan ini halal, dimakan sama dia. Dimakan makanan itu. Habis dimakan, pembantunya cerita, ya Abu Bakar, tahu makanan ini dari mana asalnya? Kata Abu Bakar, saya nggak tahu. Memang dari mana kata Abu Bakar? Kata dia, dulu di zaman jahiliyah itu saya pernah meramal nasib seseorang. Ini makanan dari hasil ramalan, sebuah perbuatan kemusyrikan. Dia cerita, dulu aku pernah meramal seseorang. Orang itu datang kepada aku, dia cerita tentang mimpi. Dan aku tak punya ilmu apa-apa. Aku asal ngomong katanya. Asal ngomong, makanya ingat ramalan itu kan puncak kebodohan. Ya. Dan kata orang itu, aku asal ngomong, tapi tiba-tiba hari ini orang itu datang. Dia bilang ternyata dulu yang aku ramal ternyata itu benar. Kebetulan benar. Dan aku dikasih duit sama dia. Dan duit itu aku beli makanan, dan makanan itu sekarang aku nikmati. Makanan dari hasil ramalan. Abu Bakar ketika mendengarkan hal itu langsung dia gunakan jarinya. Dia pakai jarinya dan dia masukkan semuanya ke mulutnya. Dia muntahkan semua makanan ini. Dia muntahkan semuanya. Dipaksa oleh dia keluar dari mulut. Khodimnya kaget, pembantunya kaget. Dia Abu Bakar, lima fa'alta. Apa yang kamu lakukan ini? Kata Abu Bakar, saya teringat dengan sabda sahabat saya yang mulia. Ketika dia masih hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul mengatakan kata Rasul, innahu la yadkhulul jannah, sesungguhnya tidak akan pernah masuk surga. Lahmun nabata min syuhkin, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, darah yang mengalir dari sesuatu yang haram. An-narul awla bihi, neraka tempat yang pantas untuknya. Bayangkan cuma sesuap makanan. Ini akhlak yang mulia. Betapa sahabat menjaga apa yang mereka nikmati. Cuma gara-gara sesuap makanan dan dia bilang itu dapat dari sesuatu ramalan, perbuatan kemusyrikan dibuang semua. Sahabat nggak mau ada sebutin makanan yang haram masuk ke mulutnya. Maka kata Abu Bakar, innahu la yadkhulul jannah, sesungguhnya tidak akan pernah masuk surga. Lahmun nabata min syuhkin, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. An-naru awla bihi, neraka tempat yang pas untuknya. Mari kita mengoreksi diri kita. Mungkin di masa-masa lalu kita, ketika kita masih khilaf, udah berapa suap yang masuk yang haram ke mulut kita. Padahal Abu Bakar mengatakan bahwa sesuatu yang haram walaupun itu sedikit, an-naru awla bihi, neraka tempat yang pantas untukmu. Ada pak orang hari ini di luar sana ngebangun rumah itu dari sesuatu yang haram, beli kendaraan dari sesuatu yang haram, biaya pendidikan anaknya dari sesuatu yang haram, dia beli pakaian istrinya dari sesuatu yang haram, dan dia merasa biasa saja. Dia merasa biasa saja. Bahkan dia pekerjaan yang dia dapatkan di depan dia hasil contoh menyogok. Nabi mengatakan Rasul mutasi finnar, yang menyogok yang disogok itu di neraka tempatnya katanya. Dan dia mendapatkan gaji bulanan dari pekerjaan yang haram. Coba kita bayangkan Abu Bakar cuma sesuap makanan dibuang sama dia. Kenapa? Karena yang haram itu pak, nikmatnya itu cuma sampai di sini pak. Tapi azabnya nyampe di akhirat, nikmatnya cuma sampai di sini. Makanya kata Rasul, an-naru awla bihi, neraka itu tempat yang pantas untukmu. Kata Nabi kita tadi apa? Yang haram-haram ini tidak ada solusinya kecuali yarji'u ila dinikum, kembali kepada agama kalian, datang kepada Allah, taubat kepada Allah. Karena neraka tempat kembalinya. Maka tidak ada pilihan lain kalau kita pada menikmati sesuatu yang haram, taubat semuanya Allah, taubat ya Allah. Yarji'u ila dinikum, kembali kepada agama. Karena ketinggian dosa
tidak akan pernah menawarkan ketinggian ampunan. Ampunan Allah lebih tinggi daripada dosa. Makanya kata Rasul, kalau kalian datang kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi, ampunan Allah itu sepenuh langit dan bumi. Maka berdoa kepada Allah, saya sama kita jauhi kepada yang haram. Ya, dan ini adalah nasihat dari Rasulullah SAW. Baik, bagi akhirnya tidak ada jawab lagi. Ya, itu saja terima semuanya karena saya sudah berkumandang. Mari kita tutup dengan doa penulis. Allah wa iyyakum bil nafi wal amal salih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf seluas-luasnya kalau ada hal yang khilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.